Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Aulia Rapidah dengan NIM 251510095. Saya dari kelas 1C dan dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kali ini saya akan membahas materi yang sangat penting di mata kuliah AIK 1, yaitu asal-usul manusia dari segi Al-Quran dan dari segi sains modern. Tujuan saya membuat video ini, saya akan menjelaskan yang pertama bagaimana asal-usul manusia dari segi Al-Quran, yang kedua bagaimana asal-usul manusia dari segi modern, yang ketiga bagaimana titik temu atau titik terang dari kedua pendapat ini yang tidak bertentangan tetapi malah saling melengkapi. Asal-usul manusia menurut Al-Quran. Pertama, kita bahas bagaimana asal-usul manusia menurut Al-Quran. 1. Adam sebagai manusia pertama. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam yang Allah ciptakan secara langsung. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inna ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dama wa nahnu nusabbahu bihamdika wa nuqaddasu lak qala inna a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa dia akan menjadikan manusia seorang khalifah di bumi. Menurut jurnal Interdisciplinary Quran Students tahun 2021 menyatakan konsep khalifah dalam Al-Quran menekankan tanggung jawab manusia dalam mengelola dan menjaga lingkungan. 2. Bahan penciptaan manusia. Beberapa ayat lain menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari unsur bumi, diantaranya yang pertama dari tanah liat dari surah Al-Hijr ayat 26, artinya, dan sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat yang kering dan dari lumpur hitam yang telah dibentuk. Yang kedua dari air, surah Al-Furqan ayat 54, artinya, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dijadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musyawarah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa tubuh manusia tersusun dari unsur-unsur yang juga terdapat pada tanah bumi, mineral, air, dan unsur kimia lainnya. 3. Proses penciptaan keturunan manusia. Setelah Adam, keturunan manusia berkembang melalui proses biologis. Al-Quran menjelaskan tahapan tersebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, yaitu nutfah setetes air mani, alaqah segumpal darah, mudghah segumpal daging. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran sangat detail dalam menggambarkan proses kehamilan dan perkembangan manusia. Asal-usul manusia menurut sains modern. Berikutnya, mari kita lihat bagaimana sains modern menjelaskan asal-usul manusia. 1. Manusia melalui proses evolusi biologis. Menurut ilmu biologi dan paleontropologi, manusia modern atau kita sebut Homo sapiens tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses evolusi dari spesies sebelumnya.
Homo sapiens adalah nama ilmiah untuk spesies manusia modern, yaitu kita semua yang hidup di dunia saat ini. Dari jurnal Human Evolution Studies tahun 2021 menyatakan Homo sapiens merupakan spesies manusia modern yang muncul melalui proses evolusi panjang. 2. Sains modern menunjukkan bahwa tubuh manusia tersusun dari unsur-unsur kimia, bahwa tubuh kita berasal dari materi bumi, mulai dari mineral, air, gas, hingga elemen kimia dasar. 3. Proses penciptaan manusia dari sains modern. Sains modern juga menjelaskan proses terciptanya manusia dari zigot, embrio, dan janin. Titik temu antara Al-Quran dan sains modern. Walaupun menggunakan pendekatan berbeda, sebenarnya ada kesesuaian antara keduanya. Yang pertama, manusia berasal dari unsur bumi. Baik dari segi Al-Quran maupun sains modern sepakat bahwa tubuh manusia tersusun dari unsur kimia yang ada di tanah dan bumi. 2. Ada proses bertahap dalam penciptaan manusia. Di dalam Al-Quran menjelaskan proses nutfah, alaqah, dan mudghah, sedangkan sains menjelaskan zigot, embrio, dan janin, dan keduanya sangat mirip. Yang ketiga, tidak ada pertentangan langsung. Yang pertama, Al-Quran fokus pada makna penciptaan spiritualis dan sebagai khalifah di bumi. Sains fokus pada mekanisme biologis dan sejarah evolusi. Jadi keduanya membahas hal yang berbeda fokus tapi tidak saling bertentangan. Contoh aplikatif. Mahasiswa kesehatan atau biologi belajar tentang zigot, embrio, janin yang secara ilmiah sejalan dengan nutfah, alaqah, mudghah dalam Al-Quran. Kesimpulan dari video ini, yang pertama dari segi Al-Quran, Nabi Adam diciptakan dari tanah liat dan diberi ruh. Yang kedua dari segi sains modern, manusia berasal dari proses mekanisme biologis dari zigot, embrio, lalu ke janin. Yang ketiga, di dalam Al-Quran menjelaskan apa tujuan dan makna hidup dari manusia. Lalu sains modern menjelaskan mekanisme biologis dari manusia. Sekian dari materi yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata dalam saya menjelaskan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.